Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kesempatan untuk terus berbagi ilmu pengetahuan pada musim pandemi COVID-19 ini. Salam dan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali bertemu bersama saya Dr. Rado Yendra SSI MSc bersama Lembaga Rado Institut Statistik Online dalam kampus dunia maya www.radoinstitute.com. Kita akan lanjut melaksanakan pembahasan soal-soal masih mengenai minimum variance unbiased estimators. Seri kedua. Nah, kita akan lihat soal-soal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, ini soal kita. Nah, soal katanya kita coba lihat kembali latihan 9.49 katanya gunakan statistik maksimum untuk mendapatkan minimum variance unbiased estimator of theta. Nah, ini soal 949 yang dimaksud. Soal 949 katanya misalkan Y1 hingga YN terdistribusi secara uniform pada interval 0 theta. Tunjukkan bahwa YN adalah sufficient, statistik cukup. Nah, kita udah bahas 949 menggunakan bersyarat, menggunakan joint density function bersyarat U, di mana U-nya adalah density maksimum. Jadi kalau hasil baginya nanti menghasilkan fungsi yang tidak ada theta, maka kita berhasil menunjukkan YN adalah statistik cukup. Nah, kita akan bahas nomor 961. Nah, ada dua syarat kemarin yang telah kita bahas. Yang pertama syaratnya YN itu adalah statistik cukup. Nah, udah terpenuhi. YN adalah statistik cukup. Sudah terpenuhi. Syarat pertama adalah statistik cukup. Statistik cukup. Atau sparse, sufficient statistics. Statistik cukup untuk theta. Jadi syarat pertama telah dipenuhi. Nah, syarat kedua, kita harus mendapatkan ekspektasi dari statistik maksimum. Nah, ini kita perlu kita cari terlebih dahulu adalah density maksimum. Nah, ini perlu dicari dulu. Nah, untuk mencari density maksimum, kita ketahui terlebih dahulu bahwa density function untuk uniform pada parameter interval 0 theta adalah sepertheta. Oke, ini dia. Lalu kita lihat FY theta-nya adalah FY theta atau distribution function adalah integral dari 0 hingga ke Y. Itu adalah dari 0 hingga ke Y untuk sepertheta dt. Oke, ini berarti sama dengan Y per theta. Nah, ini dia. Lalu kita akan lihat statistik maksimumnya. Density statistik maksimum N dikali FY besar atau distribution function
Ini menurut teori statistik berurut M1 FY. Oke. Maka di sini menjadi N FY-nya tadi Y theta, Y per theta, Y per theta tentu berpangkat N kurang 1 dikali dengan 1 per theta. Atau di sini adalah N kali Y berpangkat N kurang 1 dibagi dengan theta berpangkat N. Nah, ini dia. Ini adalah GYN-nya. Lalu kita akan mencoba mencari ekspektasi dari YN. Nah, ekspektasi dari statistik maksimum tentu adalah integral 0 theta untuk Y dikali dengan N Y berpangkat N kurang 1 per theta berpangkat N. Kita keluarkan konstan N per theta berpangkat N. Di sini integral kita 0 theta, tinggal lagi Y berpangkat N. dy. Artinya integral kita sekarang adalah N per theta berpangkat N kali dengan Y berpangkat N tambah 1 dibagi dengan theta, dibagi dengan N tambah 1 untuk batas 0 theta. Berarti integral kita sekarang di sini N per N tambah 1 dikali dengan theta. Oke, nah berarti kalau begitu theta topi atau estimator yang mengakibatkan dia unbiased adalah kita akan hilangkan N, jadi kita balik N tambah 1 per N dikali dengan statistik maksimum. Nah, inilah yang akan mengakibatkan estimator atau theta topi itu menjadi unbiased. Nah, kalau bagaimana cara membuktikannya bahwa N tambah 1 per N dikali statistik maksimum itu adalah unbiased? Cara membuktikannya sederhana sekali. Kita akan coba mendapatkan ekspektasi theta topi, yaitu ekspektasi N tambah 1 per N dikali dengan statistik maksimum. Nah, ini ingat sifat dari ekspektasi, konstan keluarkan X tambah 1 per N kali dengan ekspektasi statistik maksimum. Nah, ekspektasi statistik maksimum ini kita barusan dapat. Apa hasilnya tadi? N tambah 1 per N tentu dikali apa? Nih pengalinya ekspektasi N yaitu N dikali dengan N tambah 1 kali theta. Ini habis, ini juga habis. Berarti theta. Nah, karena ekspektasi theta topi itu atau estimator sama dengan theta, maka dia adalah menjadi unbiased atau tak bias. Oke. Nah, karena kita berhasil menunjukkan dia tak bias, maka N tambah 1 per N dikali dengan statistik maksimum adalah, nah ini dia,
adalah minimum variance unbiased estimator untuk theta. Oke. Sederhana sekali. Kita coba lihat soal berikutnya. Nah, soal berikutnya. Lihat kembali soal 951, find function YI that is amfu for theta. Jadi katanya statistik minimumnya sekarang. Kita lihat latihan 51 itu misalkan Y1, Y2, Yn merupakan density function. Nah, kita juga udah bahas kemarin bahwa kita berhasil menunjukkan statistik minimum adalah cukup untuk theta. Tetap menggunakan bersyarat. Density functionnya bersyarat U, di mana U-nya adalah density minimum, akan menghasilkan suatu fungsi yang tidak bergantung pada theta. Artinya kita berhasil menunjukkan bahwa statistik minimum itu adalah sufficient for theta. Nah, untuk menjawab 962, syarat pertama telah terpenuhi. Syarat pertama terpenuhi yaitu statistik minimum adalah statistik cukup. Nah, ini kan syarat pertama adalah statistik cukup. Statistik cukup untuk kita. Nah, syarat pertama terpenuhi. Nah, syarat kedua, kita memerlukan sama seperti tadi mencari ekspektasi dari statistik minimum, yaitu integral tak hingga theta sampai tak hingga Y, bukan Y1, dikali density function minimum dy. Nah, density function minimum, nah ini dia. Untuk density function minimum kita perlu cari berdasarkan statistik berurut, rumusnya adalah N dikali 1 dikurang distribution function atau F besar berpangkat N kurang 1 dikali dengan density function. Nah, density functionnya ada. Density functionnya menurut soal adalah eksponen min Y kurang theta. Nah, ini menurut soal. Untuk Y dari theta sampai tak hingga. Nah, ini untuk Y-nya. Nah, sekarang yang belum kita miliki F besar. Nah, F besar tentu kita cari. Atau distribution function-nya tentu integral batas bawahnya theta sampai ke Y itu sendiri eksponen min theta, min T di sini kurang theta dt. Nah, jangan pakai Y lagi, dt. Nah, tentu integral ini menjadi min eksponen min T kurang theta untuk batas theta Y. Nah, kalau kita masukkan Y, di sini jadi Y, kalau theta 0, karena minus-minus, seharusnya dia min eksponen min Y kurang theta. Nah, di sini kurang-kurang. Nah, eksponen min theta kurang theta. Theta kurang theta. Nah, theta kurang theta 0. Eksponen 0, 1. Minus-minus ketemu dia plus 1. Berarti 1 dikurang eksponen min Y kurang theta. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, oleh sebab itu kita bisa mendapatkan statistik minimum density
function untuk statistik minimum adalah N dikali 1 dikurang eksponen min Y kurang theta. Oke. Kurung lagi dikali dengan FY-nya min Y kurang theta. Oh, di sini ada pangkat N kurang 1. Hampir lupa. Berarti di sini N dikali eksponen min Y kurang theta berpangkat N kurang 1. Di sini eksponen min Y kurang theta. Nah, ini sama-sama. Di sini ada eksponen min Y kurang theta. Di sini ada eksponen min Y kurang theta. Pangkat N kurang 1. Di sini berarti pangkat 1. Berarti hasilnya adalah N dikali dengan eksponen min Y kurang theta berpangkat N. Nah, ini dia. Atau sama dengan N dikali dengan eksponen min N Y kurang theta. Oke. Nah, ini dia. Jadi kalau begitu, kita tinggal mendapatkan ekspektasi dari statistik minimum, yaitu integral dari theta sampai tak hingga Y dikali dengan eksponen min eksponen apa tadi dia? Tengok fungsi balik G satunya N. Oh, ada N. Sorry. Ada N di sini. Kita buat balik. N eksponen N dikali dengan eksponen min N. Ini dia. Y kurang theta. Oke. DY. Kita keluarkan konstan kita. N. Tentu di sini theta tak hingga. Di sini tinggal Y dikali eksponen min N Y kurang theta. Nah, untuk integral ini kita pakai permisalan. Misal Z atau U lah. U sama dengan Y kurang theta. Nah, di sini DU sama dengan DY. Dan dari sini dia diperoleh Y itu sama dengan U tambah theta. Nah, tentu batas berubah. Kalau dia dalam Y tadi batas bawahnya theta sampai tak hingga. Tentu kalau dalam U tentu theta Y-nya ini masukkan Y theta kurang theta 0. Oke, batas atasnya theta kurang theta hingga kurang theta tak hingga. Jadi tentu batasnya berubah menjadi, ingat tadi batasnya theta. Lalu ada permisalan U sama dengan Y kurang theta. Lalu theta di sini gantikan theta kurang theta karena kita mau bicara dalam U. Tentu batasnya di bawahnya dari 0 sampai tak hingga. Oke, di depannya masih ada N. Nah, tadi Y berubah menjadi U tambah theta. Nah, tadi Y di sini eksponen min N. Oke, Y kurang theta menjadi U.
Oke, dy menjadi du. Nah, ini integral kita udah nyaman sekarang. Jadi n kali integral 0 tak hingga yang satu u eksponen u pangkat seper n. Nah, ini kita modifikasi. Ini kan n, kita bagi seper n kan sama saja. Kita baikkanlah dulu. Oke, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berarti tadi di sini u eksponen kita buat dulu yang betul lah, min n u. Nanti kita modifikasi, kita buat yang benar dulu. Oh, tanda integralnya kurang. Tanda integralnya kurang. Dikali integral 0 sampai tak hingga u eksponen min nu du tambah integral 0 tak hingga theta eksponen min nu. Nah, du. Nah, kita modifikasi sedikit bentuk integral ini menjadi n. Ini menjadi integral 0 tak hingga. Di sini u eksponen min u bagi seper n. Nah, ini kan sama saja. Min u bagi seper n du. Nah, ini begitu juga. Theta letak di luar, konstan. Di sini integral 0 tak hingga eksponen min u per seper n du. Nah, kita lihat integral yang ini sudah seperti fungsi densitas peluang gamma. Batasnya cocok dari 0 sampai tak hingga, U-nya itu cocok juga. Maka kita coba kerjakan satu-satu dulu. Oke, kita coba ya. Karena dia adalah fungsi densitas peluang gamma. Kita kasih batas di sini dulu biar nampak space-nya. Kita kasih space dulu biar nampak. Nah, kita tahu fungsi densitas peluang gamma itu integral Y berpangkat alfa, kita pakai U lah. Karena soal pakai U, kita pakai U. Nah, dalam fungsi densitas peluang gamma, kita ketahui bahwa integral 0 sampai tak hingga untuk U berpangkat alfa kurang 1 eksponen min U per beta itu dapat dicari, ini du, dapat dicari dengan beta berpangkat alfa kali gamma alfa. Nah, ini fungsi densitas peluang gamma, ini alfa. Nah, sekarang integral dalam kurung ini, U ini berpangkat kita, berpangkat 2 kurang 1, U berpangkat 1 kan artinya 2 kurang 1 tetap sama. Alfanya 2, betanya seper N. Berarti integral kita yang pertama adalah N dikali betanya seper N. Alfanya 2 tadi U alfa kurang 1. Jadi kalau U 2 kurang 1 tetap tadi alfanya 2 seper N kuadrat kali gamma alfa, alfanya 2. Nih, tambah dengan theta. Nah, untuk integral ini pula sama saja. Y U-nya di sini kan ada U1 kurang 1. U1 kurang 1 itu kan U berpangkat 0, 1. Artinya di sini ini dia juga menggunakan U dengan alfa 1. Berarti di situ
integral kita tentu menjadi U integral U-nya berarti 1/n beta tetap 1/n berpangkat 1 karena tadi di sini kan U1 kurang 1, U pangkat 1, U pangkat 0 itu kan 1 tidak perlu ada. Di sini pangkat 1 dikali dengan gamma 1. Nah, gamma alfanya kan 1. Oke. Mantap. Tutup kurung. Tutup kurung satu lagi yang paling luar. Nah, jadi integral kita berisi sekarang N dikali dengan gamma 21 di sini 1/n kuadrat ditambah dengan theta kali 1/n. 1/n pangkat 1, gamma 1 adalah 1 kali 1/n. Nah, kalau kita kalikan tentu menjadi 1/n tambah theta. Nah, ini dia. Nah, oleh sebab itu, untuk mendapatkan theta topinya, nah, kita perlu menghilangkan 1/n. Caranya bagaimana? Tentu statistik minimum tadi dikurang dengan 1/n. Nah, ini dia. Nah, ini kalau kita buktikan ekspektasi estimator atau theta topi itu sama dengan ekspektasi Y minimum kurang 1/n. Nah, ingat sifat ekspektasi bisa kita pecah menjadi ekspektasi minimum dikurang dengan ekspektasi konstan, ya konstan. Nah, ini. Nah, ekspektasi Y1 tadi apa? Ini dia yang kita cari tadi. 1/n tambah theta kurang 1/n. Sama dengan theta. Nah, ini merupakan tak bias, estimator tak bias. Karena ekspektasi theta topi sama dengan theta, berarti kita dapat membuktikan bahwa maka statistik minimum kurang 1/n adalah minimum variance unbiased estimator untuk theta. Oke, pas habis. Jadi kalau begitu, kita harus hati-hati mengintegralkan. Nah, tadi seperti integral U eksponen min N kali U N min N-nya ini kita modifikasi menjadi min U per 1/n. Nah, jadi integral ini telah memenuhi bentuk gamma di mana betanya 1/n. Batasnya juga 0 tak hingga, karena gamma 0 tak hingga batasnya. Kalau sebelumnya tadi kan theta sampai tak hingga. Karena kita lakukan permisalan U sama dengan Y kurang theta, maka batasnya, batas bawahnya tentu theta, theta kurang theta 0. Batas atasnya theta kurang theta hingga kurang theta tentu tak hingga. Nah, ini dia. Nah, ini adalah tadi fungsi densitas peluang gamma. Silakan lihat video-video saya, cari tentang gamma. Lengkap itu. Fungsi densitas peluang gamma. Karena U berpangkat alfa kurang 1 eksponen min U per beta DU dapat dicari dengan beta berpangkat alfa kali gamma alfa. Nah, kalau kita lihat bentuk ini, betanya kan 1/n. Nah, U ini kan U bisa kita buat U berpangkat 2 kurang 1. Asal ada kurang 1, maka di depannya itu menjadi alfa.
Jadi kalau U 2 kurang 1 berarti alfanya 2. Maka dia beta berpangkat alfa, betanya tadi 1/n, alfanya 2 dikali gamma 2. Begitu juga integral yang di dalam ini. Ini seharusnya ada U berpangkat 1 kurang 1. U berpangkat 0 kan 1, tidak perlu dibuat. Karena pada dasarnya dia ada di sini. U berpangkat. Sebenarnya kan di sini ada berpangkat U 1 kurang 1. Nah, itu kan tidak perlu kita buat. Jadi kalau U1 kurang 1 berarti alfanya kan dia 1. Wah, mudah sekali untuk memahaminya. Oke, betanya tetap 1/n. Beta tak 1/n, maka gamma 1/n pangkat 1 kali gamma 1. 1/n kuadrat, gamma 2 itu 2 kurang 1 faktorial. Sedangkan gamma 1 ini 1 kurang 1 faktorial, 0 faktorial 1. Berarti theta kali 1/n. Nah, jadi hal-hal seperti ini, integral mengintegral ini jangan khawatir gitu. Kita bisa memahami dengan baik sesuai dengan teori-teori yang telah kita pahami. Jadi kalau begitu, kita telah berhasil menunjukkan teori pada malam ini adalah bagaimana rumitnya soal yang diberikan, tetapi tetap kita bisa menjelaskan dengan baik sekali. Dengan satu syarat, sering-sering mengunjungi kampus Dunia Maya, karena dalam berbagai konteks persoalan sering kita jumpai integral tadi diselesaikan dengan bentuk fungsi densitas peluang gamma. Makanya saya sarankan selalu perhatikan kampus Dunia Maya www.radoinstitute.com untuk mendapatkan pengetahuan, pengalaman tentang bagaimana teori perkuliahan, bagaimana membuat riset, bagaimana membuat praktikum, dan bagaimana membahas soal-soal. Nah, dari 2 soal yang kita bahas pada malam ini, ternyata sangat asik sekali kita bisa mendapatkan jawaban-jawaban yang pasti sesuai dengan teori-teori yang telah kita bahas. Oke, saya rasa pertemuan pada malam ini cukup baik. Kita akan jumpa lagi pada pertemuan-pertemuan seterusnya. Pastikan selalu memperhatikan protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Terima kasih. Jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.